Number 6. Gantos Side-Scroller Cyborg Arm Games. Buat banyak orang, game side-scrolling adventure itu terkesan kekanak-kanakan ya. Padahal game kayak gini ada tantangannya tersendiri loh. Contohnya aja game Gantos ini. Jujur saya butuh waktu cukup lama hanya untuk melewati stage pertama. Itu bukti kalau gamenya emang beneran menantang. Atau sayanya yang noob ya. Anyway, pokoknya game ini nggak segampang yang kalian kira loh. Meskipun terkesan sederhana, tapi kamu harus mantap koordinasi otak dan tangannya. Kamu harus berusaha untuk menembaki musuh yang menghadang dan pada saat yang sama harus berusaha menghindari serangan mereka juga. Bisa dengan cara dodok atau melompat. Dan masing-masing musuh punya karakteristik tersendiri yang bikin kalian kudu mikir. Nggak ada cara lain untuk membuktikan seberapa menantangnya dan susahnya game yang satu ini kecuali dengan langsung mendownloadnya dan memainkannya. Jadi, what are you waiting for? Langsung cus aja di download ya kawan-kawan. Toh ukurannya juga ringan toh. Buktikan kemampuanmu dengan memainkan game side-scrolling ini. Hehehe. Number 5. Pocket Build Ultimate Sandbox Building. Nah, kalau game yang satu ini pas banget buat kalian yang doyan game bergenre sandbox. Tapi sebelumnya kamu perlu tahu kalau sebenarnya ini game yang cukup lama walaupun baru di bulan Maret 2020 ini mendapatkan update terbaru. Di game ini kamu bisa menggila sesuka hati dengan kreativitas kalian dalam membangun sebuah kota. Monggo aja mau dibangun kayak gimana terserah kalian. Mau posisi bangunannya gimana, lokasinya di mana itu udah urusan kalian. Hanya saja kalian harus memperhatikan resources kalian karena buat bangun-bangun itu butuh bahan-bahan macam kayu dan lain sebagainya. Kalian juga harus memanage orang-orang yang udah kalian miliki untuk bekerja dan mengumpulkan resources. Atau kalau kalian males main yang pakai kudu ngumpulin bahan-bahan dulu, kalian bisa main mode yang unlimited deh, biar kalian bisa langsung bangun-bangun sesuka hati. Tapi menurut saya mode ini jadi kurang ada tantangannya. Dengan grafik poligonal yang unik, apalagi dengan tambahan fitur kita bisa memainkan orang-orang kita melalui sudut pandang orang pertama, game ini terasa relaxing dan juga asik buat dimainin. Mana nih kota hasil bikinan kalian? Number 4. Racecraft Build and Race. Game yang satu ini unik banget deh dan pas banget buat kalian yang dulu doyan banget mainan Tamiya. Anak-anak zaman sekarang pada tahu Tamiya nggak ya? Itu tuh mobil balap mainan gitu. Melalui game ini kamu bisa merancang sendiri trek balapan buat mobil yang mirip kayak mobil Tamiya itu. Bebas deh kamu mau bikin trek balapannya sesuka kamu dan sesuai kreativitas kamu. Asalkan ukurannya cukup di arena yang tersedia dan kamu udah punya berbagai bentuk trek yang bisa kamu unlock nantinya. Yap, secara bertahap nantinya kamu bakal mengunlock berbagai part trek balapan seperti jalan yang jungkir, walik, muter-muter, dan lain sebagainya. Kamu juga bisa mengunlock part-part untuk mobilmu juga kok. Kalau trek balapannya udah jadi, kamu bisa langsung nyobain deh. Kamu bisa balapan lawan komputer atau kamu juga bisa mengajak temanmu buat tanding balapan dengan fitur split screen. Jadi satu HP nanti bisa buat 2 player. Tapi untuk fitur balapan split screen ini hanya terunlock kalau kamu udah beli salah satu mobil yang tersedia di store dengan cara top up. Untuk kontrol balapannya sih gampang banget karena kamu hanya perlu tap-tap aja di tombol buat ngejalanin mobilnya dan juga tap ke tombol buat boost. Seru dan asik kan game yang satu ini? Cobain ya kawan-kawan ya. Number 3. Shooty Seas. Kawan-kawan ada yang cita-citanya jadi bajak laut kayak Captain Jack atau The Flying Dutchman? Kayaknya nggak ada ya. Well, walaupun kayaknya nggak ada yang bercita-cita jadi bajak laut, game Shooty Seas ini akan memberikan sensasi gimana sih rasanya jadi bajak laut. Sesuai stereotype bajak laut yang tukang ngisruh di lautan dan suka menjarah, itulah yang bakal kamu lakukan di game ini. Kamu dituntut buat mengeksplorasi lautan dan ngambilin kargo atau barang bawaan kapal yang kamu temui. Dengan demikian kamu bisa dapat duit dan berbagai item buat mengupgrade kapalmu dengan berbagai perlengkapan termasuk senjata baru. Tapi hati-hati ya, pas kamu eksplorasi itu kamu bakal bikin nelayan lokal pada takut dan langsung nembakin kapal bajak lautmu. Kalau kamu ngawur eksplorasinya, bisa-bisa kapal bajak lautmu dikeroyok sama kapal nelayan dan kapalmu tenggelam. Lebih parah lagi, kamu bisa juga berhadapan sama kapal militer kerajaan. Makanya jadi bajak laut itu yang sopan dan santun biar nggak dimusuhi.
Intinya sih boleh aja eksplorasi, tapi tetap hati-hati dan atur strategi biar kamu bisa memperkuat kapalmu sebelum kamu berhadapan sama kapal-kapal nelayan yang marah sama kelakuanmu. Number 2. Project Offroad 20. Kalau kalian penggemar game balapan yang serba ngebut wus gitu, game ini nggak cocok buat kamu. Yap, walaupun pada dasarnya ini game racing atau balapan, tapi kalian nggak bisa tuh tancap gas terus-terusan kayak gaspol remblong gitu. Soalnya di game ini medan balapannya itu untuk mobil off-road, otomatis jalannya bakal pateng geronjal nggak karuan, bakal ada banyak batu dan tanjakan yang menantang. Seringkali kamu harus mengandalkan katrol di bagian depan mobilmu buat diikat di pohon, terus digunakan untuk menarik mobilmu biar bisa jalan. Atau kamu juga harus memperhatikan mau pakai gear roda depan atau belakang atau keduanya supaya mobilmu bisa tetap jalan menghadapi rintangan. Ini balapan yang pakai mikir dan strategi loh, selayaknya balapan mobil off-road. Tujuanmu tentu saja untuk mencapai garis finish sebelum waktunya habis. Tapi ada juga loh mode balapan yang lainnya. Ketika kamu di arena, ingat bensin mobilmu juga. Kalau habis, jangan lupa buat isi bensin dulu. Menantang deh game yang satu ini dan beda dari game-game balapan lain. Bahkan buat nyampe ke titik mulai balapannya aja seringkali penuh perjuangan, tetesan peluh, keringat, dan air mata kok. Cobain aja deh ya kawan-kawan ya. Number 1. Slash and Girl Joker World. Kalau nggak salah ingat, saya tuh dulu pernah mainin game ini, tapi dulu seingat saya gamenya belum ada di Play Store. Dan kalau nggak salah tuh dulu saya downloadnya dari APK Pure. Ternyata game Slash and Girl ini udah hadir di Play Store dan statusnya masih Early Access. Ini beneran baru rilis di Play Store atau dirilis ulang sama developer lain ya? Entahlah, yang jelas game ini adalah game endless run dengan bumbu-bumbu parkour. Kamu akan memainkan karakter seorang cewek yang berlari sambil membasmi para joker yang udah mulai menguasai dunia. Kamu hanya berbekal satu senjata aja yang tentunya bisa di-upgrade, dan tentu saja kemampuan berlarimu dan parkurmu bakal sangat berperan di game ini. Game ini berhasil memberikan keseruan tersendiri pada gameplaynya supaya tidak terkesan monoton dan hanya lari-lari doang gitu aja. Di beberapa titik kamu bisa mendapatkan buff melalui fitur Fever di mana karaktermu kayak keoncal ke dimensi lain dan mencoba membasmi monster-monster bayangan sebelum kembali lagi ke duniamu untuk melawan joker-joker lagi. Tampilan di game ini juga udah terlihat keren banget kok. Makanya sangat saya rekomendasikan buat dimainkan di mana aja dan kapan aja. Oh ya, sedikit info aja ya, untuk memainkan game ini kamu perlu online untuk masuk ke gamenya. Tapi ketika kamu udah mau mulai lari di dalam arenanya, internetnya bisa kamu matiin kok. Saya udah nyoba internetnya dimatiin dan HP di set di mode pesawat. Ternyata gamenya tetap work loh. Tapi ya itu tadi, cuma butuh internet pas di awal masuknya aja. Cobainlah ya kawan-kawan, seru banget loh ini. Oke deh, itu dia tadi 6 game Android offline terbaru dengan gameplay asyik yang mungkin kamu belum tahu versi Momoy Android Gamer. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara di like, comment, share, dan di subscribe. Wassalamualaikum, Momoy Android Gamer, portalnya para penggemar game Android.